selamat pagi. Kembali lagi dengan saya, Rinding. Jadi kesempatan hari ini kita mau tanya-tanya singkat tentang bagaimana membangun usaha, mulai dari awal usaha pertama hingga boleh sukses. Dan kesempatan saat ini kita sore tompe kakak Ricky Tenangon. Dia pengusaha muda sukses yang boleh dibilang menjalani karir yang agak rumit namun berjuang. Dan orang mau bahas tanya-tanya singkat. Jadi Kak, boleh jelaskan bagaimana awal mula Kak dah bangun usaha hingga boleh sukses sampai sekarang ini? Oke, jadi tahun 2011 saya lulus dari kuliah. Background saya adalah sarjana komputer. Setahun saya bekerja di salah satu perusahaan sebagai IT officer. 1 tahun itu ya terasa lah bagaimana sebagai seorang hanya sebagai seorang karyawan. Kemudian 2013 saya menikah dan dikaruniai oleh 1 anak. Nah, tahun 2013 ini adalah awal saya dan istri menjalankan usaha. Usaha kami berawal dari online, menjual produk lewat online. Waktu itu menggunakan BlackBerry Messenger, ya, BBM, kemudian Facebook. Pada saat itu masih jarang orang melakukan usaha lewat media online ini. Di waktu itu kami memulainya tanpa modal. Itu masih sistem orang order, kemudian kami pesan barang di Jakarta, di Bandung, ya, di Surabaya. Ketika barang ada baru didistribusikan. Jadi itu adalah awal kami merintis usaha kami. Ya, jadi itu adalah awal kami untuk berusaha. Kemudian 2014 ya begitulah, setelah merasa masih kurang puas, kami expand karena sudah mulai terkumpul modal sedikit demi sedikit, ya. Kami membuka toko kecil karena sesuai dengan modal yang kami miliki. Kami buka di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Marina Plaza. Hanya ukuran 3x3 meter. Satu toko kami buka, salah satu tenan. Dan di situ terus berkembang. Mulai banyak pelanggan, mulai banyak rekan bisnis. Ya, di situ juga mulai modal kami berputar, ya. Dari hanya online kami sudah buka toko offline. Dan setahun kemudian tahun 2017 itu kami pindah ke tempat yang lebih ramai lagi, tempat yang bisa menjangkau lebih banyak orang. Itu di kawasan Megamas, di tempatnya di Mega Trade Center, masih dengan nama toko yang sama, itu toko Kalista, dengan usaha yang sama, usaha pakaian. Nah, di sini kami memang masih modal terbatas. Kami langsung pakai dua kios, 2 tenan. Dan ya puji Tuhan, usaha ini berjalan dengan baik, di luar juga ekspektasi kami, karena kami membawa brand, model yang baru, model yang tidak dijual oleh orang lain, yaitu baju couple, baju berpasangan yang mempunyai ukuran. Setiap orang bisa pilih, walaupun ukuran kecil atau sampai besar itu ada di kami, itu kami siapkan. Nah, dan ternyata itu juga membawa dampak yang baik bagi usaha kami. Semakin lagi banyak pelanggan, ya, lebih banyak customer, dan berangsur waktu ya kami dipercayakan oleh bank. Bank memberikan kepercayaan kepada kami untuk memberikan support modal. Kira-kira tahun 2018 itu kami mendapatkan modal 200 juta, tambahan 200 juta dari salah satu perbankan BUMN. Kemudian setahun kemudian lagi ditambah lagi modal 300 juta menjadi 500 juta. Nah, mulai dari situ kami sudah merasa sudah mulai cukup, ya. Dan akhirnya kami memutuskan untuk menambah unit usaha, ya. Tahun 2018
kira-kira tahun 2018 kami membuka usaha rental mobil. Ada 4 mobil yang menjadi aset kami, ya. Berkat juga bantuan tadi dari perbankan, 4 mobil, pernah sampai 5 juga, walaupun hanya beberapa bulan ada 5 unit mobil yang kami sewakan. Sampai saat ini masih berjalan. Setelah itu ya kami juga menambah usaha karena kami rasa masih cukup, masih mampu. Habis itu kami membuka usaha di salah satu pusat pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara. Kami buka minimarket bekerja sama dengan salah satu koperasi di Provinsi Sulawesi Utara, dan juga saat ini sedang mengekspand untuk membuka usaha percetakan, ya, di tempat juga yang sama. Mungkin itu usaha yang kami laksanakan. Nah, Kak, dalam usaha tersebut apakah ada kendala-kendala yang mungkin Kak alami? Boleh ceritakan supaya mungkin teman-teman di rumah agar tahu. Jadi perlu diketahui, banyak orang mungkin berpikir untuk berusaha, untuk memulai usaha itu perlu modal yang besar, ya. Dan tapi kami membuktikan, kami berusaha, kami memiliki usaha, ya, sampai saat ini, sampai sebesar ini itu tanpa modal yang besar. Mungkin waktu itu kami hanya mengandalkan arisan, ya, hanya gaji dari perusahaan sebelumnya yang tidak seberapa sebenarnya. Jadi sebenarnya dari modal juga sebenarnya tidak terlalu besar yang kami starting itu. Kemudian tapi ya begitulah, tetap ada tantangan, ada hambatan, ya. Ketika ingin juga melanjutkan memperbesar usaha, ya ada juga tantangan lain, ya. Pertama mungkin di kendaraan belum ada kendaraan, tetapi ya puji Tuhan dengan kesabaran, ketekunan, kumpul modal lagi dari usaha, baru dapat beli kendaraan untuk menunjang usaha kami, ya. Begitu juga dengan tantangan bisnis yang mungkin sudah biasa, ya. Di saat kami menjual barang yang cukup laris, ya tentu toko sebelah atau tetangga saingan-saingan bisnis kami juga mengikuti apa yang kami kerjakan, ya. Tapi itu tantangan sehingga bagaimana kami harus mencari jalan keluar. Puji Tuhan sampai saat ini ya masih bisa berdiri dengan tegak. Nah, bagus sekali cerita dari Kak Kiki. Jadi mungkin teman-teman di rumah penasaran apa itu DP tips, Dang. Mungkin Kak boleh sekarang tips for teman-teman di rumah agar bisa membangun usaha mulai dari muda sekarang. Nggak boleh nanti ke depan, for masa depan. Ya, jadi untuk berusaha itu pertama kita jangan takut, ya. Dan salah satu hal yang paling utama juga yaitu bagaimana kita untuk memulai. Banyak orang di luar sana yang mempunyai banyak sekali pemikiran untuk berusaha, untuk melakukan usaha, berbisnis ini, berbisnis itu, tapi mereka tidak memulainya dari nol, memulai tidak dari langkah awal, ya. Jadi gagal itu menurut saya adalah hal yang ke belakang. Tetapi yang paling utama adalah kita starting, kita maju dulu, kita coba dulu, ya. Mungkin demikian. Nah, sekian dari cerita singkat dari Kak. Orang tanya-tanya tentang bagaimana membangun usaha. Jadi mungkin hari ini cukup. Jadi orang mau akhiri dan lihat usaha-usaha selanjutnya. Jadi kaitannya dalam materi pengambilan keputusan yaitu suatu hasil atau keluaran dari proses mental kognitif yang mengusung pada pemilihan jalur perbuatan antara beberapa pilihan yang tersedia. Definisi lain dari pengambilan keputusan atau decision making yaitu suatu proses pemikiran dalam pemulihan dari beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai atau
tujuan individu untuk mendapatkan hasil atas solusi tentang prediksi ke depan. Keputusan adalah suatu proses yang terus-menerus. Sebab kalau tidak adanya suatu proses yang berkesinambungan, berarti tidak adanya hubungan dengan keputusan tersebut. Apabila tidak ada tindakan lebih lanjut, maka keputusan itu tidak mempunyai arti. Dalam keputusan itu bersifat kesinambungan karena adanya unsur dinamis dan pengharapan-pengharapan daripada orang-orang yang ada di dalam organisasi itu. Keputusan itu juga sering menimbulkan perubahan antara suatu bidang yang mempengaruhi terhadap bidang lain. Dalam pengambilan keputusan, tidak atas dasar pertimbangan, tetapi atas dasar beberapa alternatif yang oleh pengambil keputusan dianggap penting. Adapun yang merupakan pertimbangan pokok bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan, tidak hanya didasarkan kepada pribadinya, pengalamannya, pengabdiannya, dan kecakapannya. Tetapi sebagai unsur penting ialah pertimbangan dari orang-orang yang membantunya dalam memberikan saran-sarannya. Pohon keputusan juga berpengaruh sangat penting dalam pengambilan keputusan suatu usaha. Pohon keputusan adalah cara mendapatkan solusi secara grafis untuk menghasilkan keputusan terbaik dalam kondisi ketidakpastian. Pohon tersebut juga memperlihatkan faktor-faktor kemungkinan probabilitas yang akan mempengaruhi alternatif keputusan tersebut, disertai dengan estimasi hasil akhir yang akan didapat bila kita mengambil alternatif keputusan tersebut.